10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Dan senang sekali kesempatan kali ini saya Juan Sukini masih menemani Anda lagi ya di program 10 menit aja ya. Tonton sampai habis ya. Dan saya masih membahas tentang seputar destiny atau panggilan hidup atau calling ya teman-teman ya. Kita udah belajar banyak kemarin. Teman-teman yang baru nonton, saya mengingatkan sekali untuk nonton video-video sebelumnya. Ini berseri ya. Jadi teman-teman, saya berdoa kita semua bisa nangkep apa yang ingin saya bagikan hari ini ya, di seri ini ya, dan kita semua bisa mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing gitu ya teman-teman ya. Saya ngomong ini bukan berarti lebih hebat dari Anda, lebih baik dari Anda, lebih rohani dari Anda, kagak. Anggaplah saya sebagai teman rohanimu ya, sebagai kakak rohani, adik rohani, saudara-saudara seiman kita yang sesama tubuh Kristus, untuk saling mengingatkan bahwa kita harus menyelesaikan panggilan sorgawi yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita, untuk berlomba-lomba bersama-sama. Bukan saya lebih baik, tidak, tapi kita berlomba sama-sama teman-teman. Yuk kita lomba sama-sama sehingga kita menyelesaikan panggilan yang Tuhan sudah Allah tetapkan buat setiap kita ya. Kemarin teman-teman saya bahas tentang tantangan ya, tantangan hidup, tantangan dalam berjalan dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita gitu ya. Tapi masih belum selesai dan saya masih mau bahas lagi di sini gitu ya. Nah teman-teman, dalam mengenapi berjalan dalam panggilan Allah dalam kehidupan kita teman-teman ya, itu akan ketemu banyak tantangan ya, akan banyak ketemu tantangan teman-teman ya. Entah itu dari dalam diri kita atau dari luar ya, entah itu dari orang terdekat atau dari orang yang jauh teman-teman, akan banyak tantangan teman-teman ya. Tapi saya mau ingatkan teman-teman, ketika engkau berjalan dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan membela hidupmu ya. Tuhan akan mendukung hidupmu, bahkan Tuhan akan membuka setiap jalan-jalanmu ketika engkau setuju dan deal. Tuhan, aku mau Tuhan menggenapi rencanamu dalam hidupku. Tuhan, aku mau Tuhan agar rencanamu jadi dalam hidupku ya. Teman-teman, ketika Anda deal sama Tuhan, saya mau katakan Tuhan akan bela habis-habisan hidupmu ya. Kenapa? Karena dia bilang, karena teman-teman, karena engkau sejalan dengan hatinya dia gitu. Karena engkau berjalan dalam kehendaknya dia, karena engkau berjalan dalam rencananya dia, dan dia akan yang mendukung hidupmu ya. Saya pernah cerita kemarin ya, bahwa yang memanggilku, waktu saya lagi ragu akan panggilan hidup saya teman-teman, Tuhan bilang gini, ada seorang hamba Tuhan doain saya, yang jangan takut guys, yang memanggil engkau adalah Tuhan semesta alam. Saya mau katakan teman, kalau engkau menghidupi berjalan dalam panggilanmu, yang membela engkau, yang mendukung engkau, yang membacking engkau adalah Tuhan semesta alam ya. Jadi jangan takut ya, yang mempunyai surga dan bumi akan membela hidupmu, akan mendukung engkau, dan dia ada di sampingmu, akan dampingin engkau sama. Jadi jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun dalam hidupmu ya. Ada banyak tantangan teman-teman dalam menggenapi rencana Tuhan untuk menghidupi panggilan Tuhan hidup kita, entah itu dari dalam atau dari luar. Tadi saya katakan ya. Yang pertama saya mau katakan tadi, kemarin saya sempat singgung, mungkin masalah dari hidup kita sendiri yang mungkin masih belum beres ya, mungkin gambar diri, mungkin dosa-dosa, kesombongan hati, kemunafikan agamawi. Tuhan akan bongkar itu semua teman. Ketika engkau deal sama Tuhan, Tuhan mau pakai aku Tuhan, ketika engkau mau menyerahkan hidupmu sama dia, dia akan mulai berurusan dengan hidupmu. Seperti sebuah, kemarin saya cerita bahwa seperti pohon anggur ya, kalau ingin berbuah harus dibersihkan. Tuhan akan bersihkan semuanya, ranting-ranting yang nggak kepake akan dibuang. Supaya apa? Supaya bisa berbuah banyak teman-teman ya. Engkau akan dibersihkan sama Tuhan, engkau akan dimurnikan sama dia, supaya engkau bisa berjalan dalam panggilan Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau ya. Saya mau kata, untuk berjalan dalam panggilan Tuhan itu butuh anugerah loh ya. Saya sering berdoa sama Tuhan, Tuhan, minta anugerahmu sampai semuanya selesai, sampai engkau sendiri yang menggiring hambamu sampai selesai tepat seperti yang engkau mau. Saya sering doa gitu sama Tuhan teman. Nah, Tuhan, pakai aku jadi alatmu supaya aku menggenapi apa yang kau sudah rencanakan dalam hidupku. Tepat Tuhan, tepat seperti yang kau ingini, tidak melenceng ke kanan dan tidak ke kiri. Teman-teman, kalau engkau hari ini mungkin sudah mengerti panggilan hidupmu, saya mau ingatkan saja sebagai teman rohani ya, untuk saling mengingatkan saja, untuk tetaplah selalu mendoakan selalu, dan tetaplah kerjakan panggilanmu ya. Kalau kau sudah menemukan, tetap kerjakan ya, perlengkapi dirimu untuk apa yang sedang engkau butuhkan, sehingga engkau bisa berjalan terus, sehingga rencana Tuhan genap semuanya dalam hidupmu ya. Kalau kau sudah mengerti itu, kalau mungkin hari ini belum jadi, kalau ada teman-teman yang mungkin sudah mengerti panggilan hidupmu, kau sudah tahu panggilan hidupmu apa ya teman-teman, saya mau katakan mungkin hari ini belum jadi, panggilan itu belum terlihat ya, belum ada eksekusi secara real gitu ya, tapi mungkin kau sedang berjalan menuju ke sana, mungkin belum jadi hari ini. Saya mau katakan, tetaplah terdoakan ya. Ingat, perkatakanlah firman Tuhan ya, perkatakanlah firman itu siang dan malam ya. Apa sih, kan hidup kita sudah tertulis dalam kitabnya. Betul, kemarin saya bahas ya, hidup kita sudah tertulis dalam kitabnya. Baca itu, kitab itu perkataan firman Tuhan yang sesuai dengan panggilan. Perkatakan terus, doakan terus, sampai apa? Sampai engkau melihat semua tergenapi ya.
Sampai ketika engkau selesai semua, Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Weh, keren banget. Masuklah turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Weh, teman-teman, keren banget ya. Makanya teman-teman, setialah dalam panggilanmu. Engkau akan ketemu banyak tantangan, teman-teman ya. Contoh kemarin saya bilang, misalnya si Siti gitu ya. Siti itu punya panggilan misalnya di birokrasi ya, melihat birokrasi kotor gitu ya. Di pemerintahan banyak sogok sini, sogok situ, KKN dan sebagainya. Merasa terpanggil di sana, ingin membersihkan dunia birokrasi, ingin jadi contoh, ingin jadi teladan, ingin jadi garam dan terang di dunia birokrasi. Ini contoh doang ya. Si Siti punya panggilan di sana, punya beban hati di sana, lalu merasa Tuhan juga memperlengkapi dia di sana juga gitu ya. Lalu merasa sinkron, lalu dia masuk ke sana. Ketika dia masuk berjalan dengan panggilan itu, teman-teman ya, Anda akan ketemu macam-macam orang yang mungkin nggak suka sama Anda ya, nggak suka, apalagi Anda hidup dalam dasar kebenaran, teman-teman. Banyak orang hidup benar banyak musuhnya ya. Betul gak sih? Betul ya, orang yang benar itu pasti banyak musuhnya. Ketika Anda masuk ke dalam birokrasi, ingin hidup benar ya, ingin jujur, tidak KKN misalnya gitu ya, banyak tuh yang nggak suka gitu. Ancaman, terancam, apalagi Anda ingin bongkar dan segala macam, terancam orang yang sudah nyaman di sana merasa terancam dengan kehadiran Anda akan ketemu orang-orang kayak gitu, teman-teman ya. Dunia ini memang sudah kotor dengan segala macam tipu dayanya ya, tapi anak-anak Tuhan harus berdiri di atas dasar firman-Nya. Ingat firman Tuhan kemarin, pasukanku sangat banyak. Pasukan di sini bukan bicara tentang ini belum saya bacain ya, saya bacain tuh ya. Oke, teman, saya bacakan sebuah firman Tuhan ini di Yoel, teman-teman. Di Yoel, mana firman Tuhannya saya lupa. Ini dia. Ini kitab Yoel, teman-teman. Ini Yoel 2 ayat 1 bilang begini, teman-teman ya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Di hari-hari terakhir, teman-teman, akan ada begitu banyak pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan, saya mau katakan di sini, bukanlah orang yang mengangkat senjata, mengangkat pentungan, mengangkat pedang, mengangkat pistol ketika orang bertentangan dengan Anda, berbeda paham sama Anda. Bukan itu ya. Tapi pasukan Tuhan di sini orang-orang pasukan Tuhan yang berdiri di atas dasar firman Tuhan, kebenaran, berani hidup benar, berani hidup beda dengan dunia ini, berani berbeda dengan hal yang jahat, berbeda dari itu semua, dibuang itu semua, dan berani berdiri di atas dasar kebenaran. Itu pasukan Tuhan ya, mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, teman-teman. Itu pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan di hari-hari terakhir, kata firman Tuhan di Yoel 1 ya, akan begitu sangat banyak, teman-teman. Saya berdoa ya, akan begitu banyak muncul anak-anak Tuhan yang mau berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, akan banyak anak Tuhan. Mungkin engkau ya, engkau akan menjadi pasukan, masuk lagi ke barisan Tuhan. Mungkin kau sudah lama keluar dari barisan tentaranya. Saya mau katakan, hari balik lagi, masuk lagi dalam barisan tentara itu. Barisan tentara itu bukan mengangkat senjata sekali. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Itu musuh-musuh kita ya. Kita harus berdiri dasar kebenaran, mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, mengekspansi kerajaan Allah di bumi, teman-teman ya, mendatang kerajaan Allah di bumi. Supaya apa? Kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi ini, kebenaran Tuhan ditegakkan di bumi. Anda orangnya, ayo bangkit lagi, sudah lama jauh dari Tuhan, balik lagi sama Tuhan ya, teman-teman. Anda akan ketemu tantangan ya. Kadang-kadang dunia begitu mempesona juga ketika kita menjalani panggilan hidup ya. Rumput tetangga lebih hijau katanya gitu ya. Dunia begitu tertariknya gitu ya. Siti bilang katanya, panggilanku sebenarnya tuh di Papua jadi guru misalnya tadi saya cerita ya. Papua sebenarnya panggilan Tuhan itu, tapi ketika lihat, aduh uangnya nggak ada di sono gitu ya, makan apa gue di sono gitu ya, makan sagu doang gitu ya, terus uangnya gimana di sono, nggak ada, di Jakarta dong duitnya gede gitu ya. Ketika dunia mempesona hidupmu, engkau lama-lama perlahan akan meninggalkan panggilanmu. Saya mau katakan, teman-teman, tutup matamu rapat-rapat ya. Saya sering berdoa sama Tuhan, Tuhan, berurusanlah dengan hidupku, tutup mataku Tuhan, untuk aku gak melihat yang lain selain melihat kemuliaan Kau Tuhan. Berdoa gitu, mesti berani sama Tuhan, selalu berurusan sama Tuhan. Tuhan, apalagi yang belum berubah dalam hidupku, apalagi yang harus ku bertobat Tuhan, apalagi yang Kau inginkan lagi Tuhan, apalagi yang tidak sesuai dengan hatimu Tuhan, apalagi yang belum beres dalam hidupku, berurusan dengan hidupku. Kita mesti berani bilang gitu Tuhan ya. Lalu minta anugerah Tuhan, Tuhan bantu aku untuk selesaikan panggilanku, anugerah mula yang menyelesaikan. Teman-teman gak usah takut ya. Yang menciptakan Anda itu Tuhan semesta alam, yang memanggil Anda Tuhan semesta alam, yang menyelesaikan panggilan hidupmu juga Tuhan semesta alam. Bukan kau, bukan saya, tapi Tuhan sendiri yang akan selesaikan apa yang sudah Dia mulai. Teman, waktu Dia memberikan nyawa di kayu salib, Dia katakan sudah selesai. Dia juga akan menjamin engkau
ketika kau mengalami masalah, lihat salib, salib kekuatan. Ketika kau dikhianati, lihat salib, enggak kecewa, lihat salib, salib kekuatan kita. Ya, Tuhan Yesus